Mr. Holland. Hi, boys. We want to ask you something. We are writing news article on internet. We don't know how to write it. It's very easy. Come on, come to my class. Let's learn about it. Sure, we love to. Thanks, Mr. Holland. Goodbye, guys. See you in the class. Hi everyone, welcome back to Englishpedia. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mr. Holland, in this video we are going to learn about news item. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nantikan update terbaru dari Englishpedia. Pertama, kita akan mempelajari pengertian atau definition dari news item. Dalam bahasa Inggris, news berarti berita. Tentunya hal ini tidak asing buat kita. Beberapa ahli bahasa Inggris mendefinisikan news item sebagai berikut. News item is a text that informs the reader about newsworthy or important events of the day. News item text adalah suatu teks yang menginformasikan pembaca tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari yang penting atau layak untuk diberitakan. Di sini, kata newsworthy berarti layak untuk berita. Jadi, tidak semua kejadian atau peristiwa bisa dibuat berita. Hanya kejadian atau peristiwa penting saja yang layak untuk diberitakan. Selanjutnya, kita akan mencari tahu tujuan dari menulis news item. The purpose of writing news item is to tell the reader about important and up-to-date events, atau untuk menginformasikan pembaca tentang peristiwa atau kejadian penting dan terkini. Dalam kehidupan sehari-hari, news item dapat kita jumpai dalam hal-hal berikut. News item bisa berupa newspaper atau koran. Yang kedua, magazine atau majalah. Yang ketiga, online news article atau berita-berita online, dan banyak lagi contoh news item dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Englishpedia, kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan news item serta tujuan penulisannya. Selanjutnya, kita akan mempelajari generic structure atau susunan umum yang digunakan dalam menulis news item text. Sahabat pasti bertanya-tanya, bagaimana sih cara menyusun news item teks yang betul? Nah, tidak perlu khawatir, karena di bagian ini kita akan mempelajari generic structure atau susunan umum dalam menulis news item text. Secara umum, generic structure atau susunan dalam news item text terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah main event atau newsworthy event. Yang kedua, background atau elaboration. Dan yang terakhir adalah source. Sekarang, mari kita ulas per bagian agar sahabat lebih mudah memahami. Main event atau newsworthy event adalah berita utama. Bagian ini menceritakan ringkasan dari suatu kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Lalu, bagaimana dengan background event? Background event atau elaboration adalah latar belakang peristiwa. Bagian ini menceritakan secara rinci latar belakang kejadian tersebut. Detail yang harus kamu cantumkan di bagian ini adalah pelaku, lokasi, waktu kejadian, pihak-pihak lain yang terlibat, dan latar belakang terjadinya kejadian tersebut. Dan bagian yang ketiga tidak kalah penting ini sahabat. Dalam menulis news item text, sahabat harus mencantumkan sumber informasi juga. Dalam bahasa Inggris, sumber informasi disebut source. Source adalah sumber informasi. Sumber yang dimaksud di sini bisa merupakan pernyataan, komentar, atau pendapat dari pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Sekarang kita sudah memahami bagian-bagian atau structure news item. Agar sahabat lebih mudah untuk memahami, sekarang kita akan membuat contoh berdasarkan structure ini. Contoh berita yang saya tulis adalah 7 killed in accident on Jalan Sultan. 7 orang meninggal akibat kecelakaan di Jalan Sultan. Yang pertama sahabat lakukan dalam menulis berita ini adalah menyusun main event. Berikut contohnya. 7 people were killed in a collision between a bus, a car, and a truck at 10:35 p.m. on Jalan Sultan last night. Bagian ini merupakan main event yang berisi berita utama.
Selanjutnya, langkah kedua yang sahabat lakukan adalah menulis background event atau latar belakang peristiwa. Berikut ini adalah contohnya. The deaths were all passengers in the car. Police believe that the car may have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. The driver of the car may not have been using the light. As the car driver said, he did not see the car approaching. Itu adalah contoh dari latar belakang peristiwa. Selanjutnya, yang perlu sahabat lakukan adalah menulis source atau sumber informasinya. Berikut ini adalah contoh dalam menulis source. The police said the car should not have been trying to pass the bus, since overtaking is not allowed in Jalan Sultan. In addition, the police reported that the car should not have been carrying more than 5 people. Ini adalah 3 bagian dari news item yang harus sahabat pahami. Nah, sahabat Englishpedia, kita sudah memahami generic structure beserta contoh how to write news item. Selanjutnya, kita akan mempelajari ciri kebahasaan atau language feature yang terkait dalam menulis news item. Sahabat Englishpedia, di bagian ini kita akan mempelajari ciri kebahasaan yang terkait dalam menulis news item text. Dalam menulis teks news item, ada beberapa kaidah kebahasaan yang harus sahabat perhatikan. Yang pertama, news item melibatkan saying verb atau kata kerja yang berupa penyampaian informasi. Contohnya adalah said, informed, told, reported, dan lain sebagainya. Kemudian, ciri kebahasaan yang kedua dalam menulis news item adalah menggunakan quoted speech atau juga dikenal sebagai direct speech. Quoted speech adalah kutipan yang berisikan ucapan orang lain yang kita ambil. Quoted speech ditandai dengan tanda petik di antara ucapan tersebut. Berikut ini adalah contoh dari quoted speech. The police said, the car is trying to overtake the bus. Kemudian, ciri kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan simple past tense. Simple past adalah kata kerja bentuk kedua. Dalam menulis news item, simple past digunakan untuk menerangkan kejadian berita. Sahabat bisa klik tautan di atas untuk mempelajari simple past lebih dalam. Namun, perlu sahabat perhatikan bahwa jika dalam menulis news item, berita yang sahabat tulis berisi fakta yang masih terjadi sampai sekarang, maka bisa menggunakan simple present tense. Dan jika sahabat ingin mempelajari simple present tense lebih dalam, sahabat bisa klik tautan di atas. Kemudian, unsur kebahasaan yang keempat adalah menggunakan informasi singkat yang tertuang dalam headline. Dan yang terakhir, unsur kebahasaan yang kelima adalah memfokuskan pada menceritakan kejadian. Nah, sahabat Englishpedia, kita sudah mempelajari kaidah kebahasaan yang harus sahabat perhatikan ketika menulis news item. Itu semua yang dapat kami sampaikan dalam materi news item. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu sahabat dalam mempelajari news item text. I think that's all for today's video. Thank you and see you on the next vid.